Balik lagi bersama gue, Yohanes Edo di channel Yo Property. Oke, kali ini kita lagi mau bahas apa ya? Bata ringan dan bata merah udah di sini. Keluhan masalah cat dan bagaimana cara mengatasinya ada. Bahan atap kanopi ada. Kita lagi mau bahas bahan atap rumah yang lagi banyak digunakan sekarang-sekarang ini. Untuk itu, let's check it out. Sebuah rumah tidak akan lengkap tanpa atap. Untuk melindungi dari terpaan hujan dan sengatan sinar matahari. Ada beberapa jenis penutup atap modern yang sering digunakan belakangan ini. Tentu saja, penutup atap tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kalian yang sedang bingung menentukan bahan atap apa aja yang sesuai digunakan untuk rumah kalian, yuk kita simak kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan penutup atap yang akan gue bahas ini. Yang pertama adalah yang paling klasik dan banyak digunakan, yaitu bahan genteng tanah liat. Nah, genteng menjadi salah satu jenis material yang paling umum dan paling banyak digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Genteng tanah liat ini dibuat dengan menggunakan cara yang sama seperti pembuatan batu bata. Genteng dibuat dengan bahan baku utamanya yaitu tanah liat yang dicetak, kemudian dijemur di bawah sinar matahari sebelum berakhir di pembakaran. Proses pembuatan genteng tanah liat termasuk cara yang manual. Suhu panas matahari yang tidak menentu membuat genteng ini memiliki warna yang berbeda-beda, seperti warna jingga muda hingga tua. Ada juga untuk pabrik-pabrik modern sudah menggunakan mesin dan cara pembakaran. Nah, untuk motifnya pun sudah sangat beragam. Kalau rumah-rumah lama seperti ini ya, bisa dibilang bahasa kerennya adalah genteng kodok. Bentuknya yang seperti melentung-melentung gitu ya. Nah, ada banyak pertimbangan mengapa genteng banyak diminati sebagai atap sebuah bangunan. Di antaranya, yang pertama, yang paling penting adalah harga yang terjangkau dan dijual di mana-mana. Tapi di sini ada satu saran dari saya. Pastikan menggunakan brand atau merek yang sudah bagus dengan kualitas yang sudah teruji dan sudah SNI juga tentunya ya. Karena apa? Kalau sekali bocor, problemnya kemana-mana. Berikut adalah tangguh dan tahan terhadap cuaca. Selain kuat terhadap air hujan, mereka juga sudah kuat untuk diinjak kalau pemasangan dan strukturnya benar ya. Berikut adalah tidak panas karena dapat menahan panas matahari. Dan juga tidak menyerap panas saat kemarau. Nah, cocok untuk iklim panas Indonesia. Dan juga ketebalan bahannya ini membuat ruangan jadi sejuk. Untuk saya pribadi, biasanya untuk atap ini menggunakan merek-merek yang bagus. Tapi dari semua kelebihan genteng tanah liat ini, mereka itu mempunyai banyak kekurangan. Yang pertama adalah mudah berlumut dan juga mudah pudar warnanya kalau terpapar sinar matahari terus-menerus. Tapi gampang aja sih sebetulnya. Dapat diatasi dengan cara cat genteng. Dan beberapa produk juga sudah ada cat genteng dari awalnya nih. Jadi memberikan lapisan yang lebih kuat agar tidak mudah untuk pudar dan juga berlumut. Berikutnya adalah pemasangan harus hati-hati. Karena kalau tidak rawan bocor. Tukangnya harus ahli dan juga ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Misalkan derajat khusus itu harus ditambah kekuatannya dengan menggunakan skrup dan lain-lain. Lalu karena dia sistemnya adalah kenok atau mengikat satu sama lain, jadi kalau sampai cara pemasangannya salah, mereka itu akan ada rongga yang membuat air dapat masuk. Berikutnya adalah ukurannya kecil, jadi perlu banyak pemotongan dan juga pengiriman material ke atap kalian, jadi butuh waktu yang lebih lama. Biasa digunakan untuk proyek budget seperti rumah developer, rumah-rumah biasa, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah rumah-rumah lama. Kalau kalian ngecek rumah-rumah yang lama, rata-rata penggunaannya adalah genteng tanah liat ini. Berikutnya adalah genteng beton. Nah, genteng beton itu dibuat dengan menggunakan campuran semen dan pasir yang kemudian dikombinasikan dengan pigmen berwarna. Campuran tersebut kemudian diolah dalam ekstrusi tekanan tinggi dan dipanasi sehingga menghasilkan genteng beton yang berkualitas. Dulu genteng beton jarang ditemukan, tapi seiring dengan kemajuan teknologi, proses genteng beton saat ini menjadi lebih mudah dan murah sehingga makin diminati masyarakat. Genteng beton sendiri dibagi menjadi dua tipe, genteng beton gelombang dan juga ada genteng beton flat. Nah, untuk saat ini genteng beton flat lebih banyak diminati nih, karena modelnya yang lebih bagus dan juga lebih enak dipandang. Kedua tipe genteng ini memiliki daya tutup yang sama, yaitu 11 genteng per meter perseginya. Apa sih keunggulannya? Nah, keunggulannya adalah daya tahannya kuat.
tinggi efisiensi, mampu menahan beban berat, dan gak mudah retak. Kuat juga terhadap suhu dan juga api. Lalu biasanya lebih tahan terhadap serangan biologis. Nah, kuat terhadap polusi udara dan suhu yang berubah. Punya isolasi akustik, jadi nggak bising, dan suhu ekstrim bisa diatasi jadi normal. Variasi bentuk beragam. Gelombang atau datar disesuaikan dengan gaya rumah modern elegan seperti flat, natural, atau gelombang. Lalu sekarang itu mempunyai banyak pilihan warna. Nah, mulai dari hitam, abu-abu tua, coklat, biru, hijau, disesuaikan dengan mana yang kalian butuhkan dan fasad yang bagus untuk kalian. Berikutnya adalah tidak mudah berubah bentuk. Nah, karena nggak lewat proses pembakaran, jadi presisi dan pengisian NAT menjadi lebih rapat, sehingga kebocoran dapat diminimalisir. Berikutnya, kekurangannya. Nah, biayanya itu bisa dibilang lebih mahal. Lalu pemasangannya juga harus tenaga ahli. Lalu ini yang paling utamanya, yaitu berat. Nah, struktur rumah kalian itu harus mampu menahan berat karena menggunakan genteng beton. Jadi saya sarankan kalian berkonsultasi lebih dahulu untuk menentukan apakah struktur sudah oke, dan juga terutama adalah struktur atap yang sekarang banyak menggunakan baja ringan. Lalu baiknya digunakan di rumah di samping jalan raya. Karena tadi ya, dia itu kuat terhadap polusi. Untuk atap beton sebaiknya sama, menggunakan merek yang bagus. Saya sarankan menggunakan merek-merek yang sudah SNI dan terbukti kualitasnya. Salah satunya seperti Cisangkan yang saya sering gunakan karena biasanya sih oke banget ya kualitasnya. Begitu adalah keramik. Nah, di Indonesia penggunaan genteng keramik sudah mulai diadopsi sejak kedatangannya Belanda. Seiring perkembangannya zaman, genteng jenis ini semakin banyak dipakai karena memiliki daya tahan baik serta harga yang bersaing. Oke, untuk kelebihannya, nah, umurnya cukup panjang. Genteng diproses dari pembakaran suhu tinggi. Material kombinasi tanah liat, cat keramik untuk lapisan atas. Perawatannya lebih mudah karena tidak mudah tumbuh lumut. Berikutnya adalah tahan api. Nah, material tahan api karena terbuat dari tanah liat yang dipanaskan suhu tinggi. Lalu berikutnya adalah kekurangannya. Nah, yang pertama adalah berat. Dibandingkan dengan tanah liat, beratnya itu lebih berat. Berikutnya adalah harga yang lumayan mahal. Nah, ini faktor utama yang harus dipertimbangkan. Karena harganya bisa dibilang lumayan mahal. Dan lebih mahal dibandingkan dari tanah liat dan juga genteng beton. Bagusnya digunakan di mana? Di rumah yang rumah-rumah vintage nih, yang lebih senang untuk atapnya itu lebih sedikit mengkilap. Nah, sudah ada beberapa merek dari genteng keramik ini, tapi yang paling banyak digunakan dan yang sudah saya pernah gunakan adalah merek Roman. Dan selama ini hasilnya oke dan tidak ada problem. Berikutnya adalah genteng aspal atau bitumen. Nah, rangka atap baja ringan saat ini dianggap solusi terbaik untuk mengatasi lapuknya rangka atap dan kayu akibat rayap. Nah, genteng aspal ini pertama kali dikenal di negara Paman Sam, yaitu Amerika Serikat, pada 1904. Wah, sudah lama sekali ya. Genteng ini dibuat dari serat kayu atau selulosa dan aspal dengan proses pemanasan suhu tinggi, sehingga didapatkan genteng aspal yang lentur tetapi kuat. Bagian atasnya dilapisi resin bertekstur sehingga tidak licin dan tidak terpleset saat diinjak. Genteng ini sebetulnya dulu happening ya, terus sempat hilang. Nah, tapi rumah-rumah sekarang banyak juga yang pakai nih, karena dianggap lumayan tahan lama dan juga modelnya estetis. Nah, saya sendiri menyukai bahan ini sebetulnya, karena bisa dibilang lumayan menarik dan estetis untuk digunakan. Kelebihannya, nah, dia itu punya kelebihan kuat, lentur, dan tahan air dan api. Bahkan beberapa produk mengklaim bahwa produknya mampu menahan tekanan angin berkecepatan hingga 96,5 km per jam. Berikutnya adalah usia pakai yang cukup panjang. Nah, beberapa produsen bahkan memberikan garansi hingga 30 tahun. Berikutnya adalah bobotnya ringan. Nah, dengan bobot yang ringan ini, kalian itu lebih tidak khawatir dengan rangka atap yang sudah kalian punya. Lalu secara beban itu hampir seperempat dari bobot genteng beton atau genteng keramik. Nah, ini bisa dibilang sedikit menarik ya. Terutama karena dia itu mempunyai bentuk yang lentur, kalian itu bisa membuat bentuk-bentuk yang unik. Misalkan atap yang membulat dan lain sebagainya. Memiliki banyak variasi bentuk dan juga warna yang menarik. Nah, hal ini membuat genteng aspal memiliki rentang yang luas yang digunakan dengan kombinasi warna dinding yang bisa beraneka ragam nih. Berikut adalah desain simple dan minimalis. Nah, cocok digunakan pada berbagai jenis model rumah yang sekarang sedang happening, misalkan minimalis atau industrial dan lain sebagainya.
Lalu keunggulannya lagi adalah bisa digunakan untuk kemiringan yang cukup curam. Pemasangan itu bisa dibilang cukup cepat karena lebih mudah dan bahan-bahannya itu sudah disiapkan oleh beberapa produsen, sehingga dikerjakan dalam waktu yang singkat. Keunggulan lainnya adalah genteng aspal ini dapat digunakan pada hampir seluruh jenis rangka atap, baik dari kayu, baja ringan, maupun dari beton. Tentu saja bahan ini tidak sempurna. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah biayanya mahal. Harga penutup atap yang satu ini boleh dibilang cukup mahal. Berikutnya adalah membutuhkan tenaga ahli atau profesional. Nah, proses pemasangan memerlukan tukang berkeahlian khusus. Tidak bisa diperbaiki oleh sembarang tukang bangunan. Karena yang tadi saya bilang, ada beberapa tahapan, mulai dari multiplek, lapisan khusus, peredam, dan juga dari lapisan aspal tersebut. Berikutnya adalah membutuhkan material pendukung, yang tadi saya sudah bilang. Ada beberapa material harus disiapkan untuk memasang lapisan ini. Nah, pada saat proses pemasangannya perlu dilandasi dulu oleh multiplek. Karena tadi bentuk dia lentur kan. Jadi multiplek ini membuat dia lebih firm atau lebih kaku. Dan bentuknya itu lebih rata. Lalu juga biasanya dilapisi oleh lapisan-lapisan untuk menahan terhadap bocor dan juga redam suara. Salah satu bahan yang sedang populer digunakan adalah atap singalum. Ada beberapa arsitek yang sedang menyukai menggunakan atap singalum ini. Terutama adalah jika atap singalum ini diekspos dalam kondisi miring ke depan. Material satu ini terbuat dari berbagai campuran bahan, yang diantaranya adalah aluminium, baja, serta seng. Salah satu kelebihannya adalah karena bobotnya itu yang ringan, sehingga material atap ini bisa dibilang cukup mudah untuk dipasang. Dan dari segi rangka juga, tidak perlu rangka yang ekstrim bebannya, karena bisa dibilang lebih ringan dibandingkan dengan misalkan atap genteng beton dan juga keramik. Nah, di samping bobotnya yang ringan, atap singalum juga sangat mudah dibentuk maupun dipotong. Jadi akan memudahkan pada saat pemasangan. Atap singalum itu cukup durable karena biasanya dia itu anti karat dan juga anti korosi. Hal itu juga didukung oleh kualitas yang baik ya, jadi pilih merek-merek yang baik. Kekurangannya apa aja sih? Yang pertama, atap singalum itu mudah tergores. Ya, atap singalum itu cukup mudah untuk tergores sehingga kamu sebaiknya berhati-hati dalam melakukan pemasangan ataupun ketika menyimpan. Berikutnya adalah atap singalum itu bising saat hujan. Nah, tapi tenang aja, sebetulnya ada banyak cara untuk mengatasinya. Biasanya menggunakan peredam suara di bagian bawahnya. Selain untuk menahan suara, juga menahan terhadap suhu. Tapi balik lagi, karena menggunakan peredam, otomatis harganya menjadi lebih tinggi. Oke, lalu kesimpulannya apa sih dari saya? Nah, bahan atap itu sebaiknya dicocokkan dengan jenis dan model rumah kalian. Kalian bisa konsultasikan dengan arsitek kalian. Selain dari segi harga, estetika itu juga penting. Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya di rumah modern sekarang banyak yang menggunakan genteng beton flat, lalu atap bitumen, lalu juga atap singalum ini. Nah, bahan atap mana nih yang favorit? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Gue pengen tahu, dan juga kalian bisa tanya-tanya menurut kalian mana yang terbaik. Dan kalau mau tanya-tanya, bisa tanya saja di kolom komentar. Sebetulnya masih banyak pilihan atap lain, misalkan dicor dan lain sebagainya. Tapi episode kali ini gue membahas bahan atap yang banyak digunakan. Oke, segitu aja review dari saya tentang bahan atap. Dan jangan lupa untuk support terus saya dengan cara klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wujudkan rumah impian Anda. Bye-bye!